قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ibu-ibu sekalian, sore hari ini kita lanjut lagi pembahasan tafsir, yaitu tafsir juz amma. Kemarin telah kita bahas tafsir perkataannya surat An-Nas ayat 1 sampai 5. Sekarang lihat buku tafsir juz amma halaman 193. Halaman 193. Baik, sekarang kita bahas. Kita lihat ayat per ayatnya. Saya tuntun dulu, baca, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ingat ma di sini enggak panjang, Ji. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sampai ayat 6 di baliknya. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas.
sekarang kita lihat tafsir saking Syekh As-Sa'di. Dibaca di halaman 194 paling atas. Surat ini mencakup pemohonan perlindungan kepada Rabb, penguasa dan sembahan manusia dari godaan setan yang merupakan pangkal segala kejahatan. Di antara godaan dan kejahatannya, setan selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ia berusaha menjadikan perbuatan jahat tersebut nampak indah dalam pandangan manusia, sehingga mereka bersemangat untuk mengerjakannya. Sebaliknya, setan akan selalu menghalangi manusia dari berbuat kebaikan dan menampakkan kepada mereka bukan gambaran yang sebenarnya. Terus Setan akan selalu demikian, yaitu membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia, kemudian bersembunyi, menangguhkan godaannya ketika seorang hamba ingat kepada Rabb-nya dan meminta pertolongan agar terhindar dari godaannya. Maka hendaknya seseorang selalu memohon pertolongan dan perlindungan dengan pemeliharaan Allah terhadap semua makhluk. Dan sesungguhnya semua makhluk berada di bawah rububiyah dan kekuasaan Allah. Dia memegang ubun-ubun semua makhluk hidup yang berjalan di muka bumi, dan hendaknya mereka juga berlindung dengan uluhiyah Allah yang telah menciptakan manusia agar beribadah kepadanya. Ibadah tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan menangkal kejahatan musuhnya yang berusaha untuk memutus dan membatasi hubungan dirinya dengan Allah. Setan akan selalu menggiring manusia agar masuk dalam golongannya, sehingga menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. terus was-was. Was-was atau bisikan bisa datang dari kalangan jin dan bisa juga datang dari kalangan manusia. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang awal maupun yang akhir, yang lahir maupun yang batin. Baik, sekarang kita lihat penjelasan saking Syekh As-Sa'di. Berikan kesimpulan faedah surat An-Nas dari Syekh As-Sa'di. Faedah surat An-Nas dari Syekh As-Sa'di. Satu, tidak ngerti, saya tidak ketahuan. Setan itu apa? ya kedengaran. Apa minus matanya? Tidak ketel. Padahal jenengan malas baca loh, masa minus? Baik, tak dikte. Setan itu pangkal kejahatan. Setan itu pangkal kejahatan. Kemudian yang kedua,
Bentuk was-was setan ada 2. Belum kelihatan juga? Bentuk was-was setan ada 2. 1, yang baik dibuat jadi nampak buruk. 2, yang buruk jadi nampaknya baik. Yang baik itu nampak buruk. Yang buruk itu dibuat jadi nampak baik. Yang baik jadi nampak buruk. Ya. Jadi ada yang nutup aurat, ngangge jilbab, gamis, perasaannya sumuk terus, jadi dilepas saja. Itu setan rayu-rayu, wes sumuk sudah dilepas saja Mbak, nggak usah pakai lagi. Risih, repot sekali seperti itu. Ya kalau enggak, ya dia buat jilbabnya jadi kecil. Cuma ngikat saja di lehernya. Pulang itu jadi slayer nanti kalau pulang ngaji. Iya kan, bisa kan? Nah itu cuma dilipat saja, pulang langsung ditutup di muka. Jadi slayer nanti tutup muka. Enak banget itu. Kepalanya aja ditutup sama helm. Terus yang buruk nampak baik. Wah ini teman lama, sudah nggak apa-apa kamu hubungan saja. Ya, namun jadi apa namanya istilahnya? Teman tapi mesra, apa itu namanya? TTM. Terus kayak gitu. Ketemu lagi pas reunian. Ya, akhirnya CLBK. TTM jadi CLBK. Cinta lama bubarkan keluarga. Hancur lebur. Itulah kalau sudah ketemu teman lama jadinya kayak gitu. Ada yang punya mantan yang dulu juga kayak gitu juga, ngungkit-ngungkit. Wah, kue karo mantanku. Nah, oh iya ya, calon itu. Wah itu calonku dulu, diambil kamu lagi, ungkit lagi, akhirnya pingin lagi balik sama mantannya dulu. Betul nggak ibu-ibu? Enggak semua, alhamdulillah. Terus yang ketiga, setan punya 2 sifat lagi seperti kita bahas kemarin. Setan punya 2 sifat. Satu, memberikan was-was. Kapan was-was ada kemarin? Was-was datang itu kapan? Ketika lalai dari zikir. Dua,
Sifat setan itu bersembunyi. Kapan setan bersembunyi? Nah, ketika ingat Allah. Nabi SAW mengatakan wa abghadul bilad aswaquha. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasar-pasar. Kenapa pasar-pasar? Itu tadi. Di pasar itu banyak orang yang lalai dari zikir. Oh, setan tambah godaan. Sudah belanja saja nggak apa-apa. Belanjanya bisa lama, milih-milih. Ya, terus tergoda lagi yang satu, padahal sudah di catatannya ingin beli A, akhirnya jadi 10 catatan. Ya, cuma awalnya dari satu saja, listnya jadi 10. Itu godaan setan itu. Kenapa demikian? Karena lalai dari zikir. Namun kalau orang itu berzikir, maka apa? Setan itu akan bersembunyi. Terus faedah lagi yang keempat, kita diperintahkan, tak dikte ya, kita diperintahkan meminta pertolongan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan sifat rububiyah, dengan sifat rububiyah dan uluhiyah, agar dijauhkan dari was-was setan. Tadi ada sifat apa? Rububiyah sama uluhiyah. Nih, tak tulis. Sifat rububiyah. Mengakui Allah sebagai satu pencipta, pengatur, raja atau pemilik, pemberi rizki. Sifat rububiyah itu mengakui Allah sebagai pencipta, pengatur, ini pengatur jagat raya. Jagat itu pakai dia putih. Pengatur jagat raya, terus yang maharaja atau pemilik dan pemberi rizki. Sifat uluhiyah.
mengakui Allah sebagai satu-satunya yang diibadai. Diulang, sifat rububiyah mengakui Allah sebagai pencipta, pengatur jagat raya, raja atau pemilik. Yang keempat, pemberi rizki. Sifat rububiyah berarti mengaku Allah sebagai satu-satunya yang diibadai atau disembah. Dah, terus faedah keberapa tadi? Sekarang 5, yang terakhir. Was-was atau bisikan bisa datang. Was-was atau bisikan bisa datang dari kalangan jin dan manusia. Dari kalangan apa? Jin dan manusia. Intah, selesai. Finish. Indakumus soal. Ada pertanyaan? Mafi? Ada pertanyaan? Coba diulang. Kita ulang kosakatanya yang kemarin. Dari ayat pertama. Kul a'udzu, aku minta perlindungan bi Rabbi, dengan Rabb, An-Nas, manusia, Maliki, Raja, An-Nas, Ilahi, sesembahan, An-Nas, min syarri, kejelekan, waswasi, godaan atau waswas, khannas, bersembunyi, alladzi yuwaswisu, menggoda, alladzi yuwaswisu fi, di dalam sudur, hati, annas, minal, dari, jinnati, wa, annasi. Alhamdulillah, selesai. Itu tafsir perkata. Jadi diingat kalau tafsir perkata gitu, jadi tahu satu-satu. Berarti kalau sudah selesai tiga surat ini ujian ini kayaknya. Jadi ujiannya tafsir perkata tadi. Jadi ditulis An-Nasi kiopo, Jinnati kiopo, sudah bisa. Ujiannya tertulis. Nanti setelah Al-Falaq saja, 22 surat. Apa besok aja ujiannya? Minggu depan, Sabtu, Minggu depan itu pitulasan ya? Ini tanggal 10. Tanggal 17 tak masuk ya? Ibu apa? Ibu lomba apa? 17-an ibu ngapain? Enggak ngapain? Enggak apa? Panjat pinang gitu enggak ya? Panjat pinang berhadiah enggak? Ada panjat pinang, ada balap karung. Enggak ikut?
Baik, kita cukupkan. Mugi-mugi manfaat. Selesai tafsir surat An-Nas perkata dan tafsir dari si As-Sa'di tadi. Minggu depan tentang pendidikan anak. Baik, kita tutup kalian doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.